Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini perbaikan tanggul jebol di Kali Ciliwung, segmen apartemen Pengadegan ataupun Riverside. Dan ini dia teman-teman, nama apartemennya Riverside karena dekat sungai ya. Oke, kita akan jalan-jalan melihat kondisi terkininya. Tanggul jebol ini teman-teman terjadi di tahun 2022 sekitaran bulan Juni ya, pertengahan tahun 2022 Juni. Dia jebol amblas karena terjadi abrasi ya, sehingga harus dilakukan pembetulan ya ataupun perbaikan. Dan ini sih sudah bisa dikatakan selesai ya, 100%. Tinggal paving blocknya ya, trotoarnya tinggal dipasang, habis itu udah selesai. Maaf ding, tanggal kontraknya 10 Desember tahun 2021, lebih lama ternyata. maaf, salah. Maaf ya teman-teman, ya namanya manusia ya, tempatnya salah. Wait a minute. Who are you? Oke, kita jalan-jalan dulu. Gila, tanggulnya tinggi banget ya. Padahal tanpa tanggul saja ini teman-teman, ini mah insya Allah air nggak akan naik ke sini sih. Insya Allah nggak akan naik teman-teman. Kalau air sampai naik ke sini, ke dataran ini, saya bisa pastikan Jakarta hilang dari daratan. Karena ini di sini dataran tinggi teman-teman. Ini wilayah yang termasuk dataran tinggi. Bayangin aja kalau air Ciliwung sampai naik ke sini. Aduh, nauzubillah min dzalik. Yang ini pasti hilang semuanya. Ini hilang aja semuanya. Dan inilah kondisi terkininya ya. Dari itunya sudah di balok camping bib. Ini pengikat ini teman-teman. Terus di atasnya baru dipasangin tanggul. Dan itu dia buktinya kalau itu tadi jelasin adalah balok camping bib ya. Itu dia pengikat di antara seatbelt yang ada. Terus dikasih seperti ini yang warna hijau. Ini sih kayak geosel ya. Geosel itu kayak pengikat tanaman yang di dinding curam. Cuma ini saya baru lihat nih sistemnya seperti ini. Ini mohon maaf ya, saya bukan teknik sipil jadi agak mengenai konstruksi seperti ini. Cuma mungkin macam-macam geosel itu ada beberapa ya. Ada dia bentuknya warna hitam tuh geoselnya, terus dimasukin rumput dan dikasih masuk tanah ataupun pupuk ya. Baru rumput di atasnya itu digunakan untuk dinding tanah curam ya. Kalau ini saya baru ngeliat nih sistem seperti ini. Dan kalau kalian lihat ya, yang warna yang ini itu kayaknya pupuk ya teman-teman ya, dan sengaja dibegitukan agar tanaman bisa tumbuh di gumpalan tanah hitam tersebut. Dan inilah kondisi terkininya ya, sekitaran bantaran kali ini sih, maksudnya ke Rawajati juga sih teman-teman. Rawajati masih asri sih ya teman-teman. Kalau kita lihat sebelah sana itu lebih asri lagi. Di sana itu kalau nggak salah perumahan wakil rakyat ya, DPR. Sebelah sana enggak ding, yang ini nih, ini kalau nggak salah nih sebelah situ
perumahan DPR. Rumah dinas. Dan saya yakin kalian akan menanyakan ataupun protes pastinya ya, rumah-rumah di bantaran kali begini nih. Bagaimana status hukumnya? Ya kalau dari aturannya sih itu 15 meter ya dari bibir kali, 15-20 meter dari bibir kali. Cuma ya kejadian ini nih bukan kejadian 3-4 tahun yang lalu ya teman-teman, ini sudah bertahun-tahun pasti kayak gini nih. Dan ini menjadi PR nih untuk pemerintah ya, dan juga kerjasama rakyatnya pastinya ya. Karena setahu saya di sebelah sana, di seberang apartemen Pengadegan ini baru saja selesai normalisasi Kali Ciliwung ya, segmen MT Haryono itu selesai dibangun, dilebarkan sungainya, dan warga sekitar situ juga yang tinggal di bantaran kali sudah dipindahkan ya. Dan itu proyek itu sudah dari tahun 2021 di bulan Desember. Proyek normalisasi Kali Ciliwung hampir bersamaan dengan proyek 942 milik Pemprov DKI Jakarta. Jadi gini teman-teman, kalau berbicara tentang sungai itu ada dua ya. Sungai yang masuk tupoksinya pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR ya, itu ada 13 sungai. Dan kalau sungai-sungai ini masuk sungai-sungai penghubung ya, sungai-sungai penghubung itu dia akan masuk ke tupoksinya SDA DKI Jakarta. Makanya ini ya, khususnya tanggul yang jebol ini dia masuk ke proyeknya proyeknya PUPR. Makanya di situ ada logonya, logo PUPR. Kalau kalian lihat tadi ya, ada logonya PUPR. Itu menandakan bahwa yang mengerjakan ini adalah pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR. Kalau dia masuk ke penghubung kali, penghubung sungai ya, dia akan masuk ke proyeknya SDA DKI Jakarta. Makanya rata-rata itu di proyek 942 ya, bukan rata-rata sih, semuanya malah itu semuanya masuk ke sungai penghubung, seperti Kali Kampung Betik itu masuk polder Kampung Betik ya, itu masuk proyek 942. Terus Sungai Kampung Ambon juga sama. Terus Kali Gendong juga yang di Arta Gading tuh masuk ke polder Arta Gading. Jadi sungai-sungai penghubung semuanya adalah miliknya SDA DKI Jakarta tupoksinya. Dan ada isu sih teman-teman, saya baca di berita melalui Pak Ketua DPRD ya, Pak Prasetyo, itu mengatakan beliau menginginkan nantinya setelah ibu kota ini pindah dia meminta untuk jalan-jalan protokol ya, kayak Sudirman, Tamrin, dan sungai-sungai yang masuk tupoksinya DKI yang masuk sungai yang masuk tupoksinya pemerintah pusat. Ada 13 ya, 13 sungai itu beliau menginginkan agar bisa masuk ke ataupun dipindahkan kewenangannya dalam merawat sungai tersebut ke SDA DKI Jakarta ataupun ke Pemprov DKI Jakarta ya, agar mempercepat ataupun lebih mudah dalam perawatannya. Dan Pak Prasetyo yakin DKI bisa, karena alat-alatnya sudah lengkap ya, sudah canggih-canggih semua. Dan kita nggak tahu tuh nanti di tahun 2024 ya, katanya kan harus pindah tuh. Kita nggak tahu nanti 2024 hasilnya seperti apa, apakah beneran akan pindah kewenangan tersebut atau masih yang pegang pemerintah pusat untuk sungai dan jalan protokol ya di Jakarta. Aduh, batuk Pak Haji. Udah sampai di sini dulu kali ya jalan-jalan kita, dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita hadir dalam menjaga rakyatnya ya, dan memberikan fasilitas yang nyaman dan aman ya. Ini menurut saya sangat nyaman sekali karena lebar, dibuatnya lebar, terus rapi pengerjaannya.
dan aman karena dibuatkan tanggul ya, tanggul tinggi seperti ini, dan seat belt, terus balok camping bib. Terus di dalamnya ini teman-teman, di dalam tanah ini itu ada ground angkur, tapi dia nggak kelihatan ya, dia di dalam, di paling bawah ground angkur. Jadi itu ground angkur berfungsi untuk menambah kekuatan median dari seat belt yang tertanam. Selain penguatan balok camping bib yang ini, balok camping bib itu ditambah lagi ground angkur karena ini di dekat sungai ya, yang alirannya cukup deras, sehingga diharapkan dengan tambahan ground angkur tersebut tidak ada lagi pergeseran seat belt tersebut ataupun menambah kekuatan median tersebut. Oke, sampai di sini dulu, dan terima kasih untuk PUPR ya, pemerintah kita yang sudah membuatkan tanggul sebagus ini ya, bagus, nyaman juga ini. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan tersebut ada hingga saat ini. Dan hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Yuk kita bermedia sosial dengan baik ya, mengkritik seseorang ataupun ke pemerintah dengan cara yang baik ya, agar lebih mudah teman-teman diterima. Karena kita pun kalau berbuat salah dan dikritik dengan cara yang kasar, pasti kritik tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini, hanya manusia biasa yang mempunyai kekurangan teman-teman. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan itu aja bisa saya sampaikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.